Bapak Ibu beserta seluruh jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita mempersiapkan hati kita pada hari ini untuk disapa oleh firman Tuhan. Hari Rabu tanggal 20 April 2022, firman Tuhan yang tertulis di dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat 16. Demikian firman Tuhan, Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Sekali lagi kami bacakan, Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Molo di bahasa Batak songon madidok disi, jala pangidookku matu amai, asa dileho tuhamu sada pangudian na asing, asai maddongani hamu saliling nililing na, disido ianggo sahat na. Bapak Ibu dan seluruh jemaat Tuhan, melalui nats ini kita mengambil topik Allah tetap bersama kita. Sepeninggal Yesus, para murid-muridnya akan menerima penyertaan yang tak pernah terputus-putus. Ia tidak akan meninggalkan para murid seperti seorang anak yatim piatu yang tidak memiliki pelindung. Ia akan menyertai, menghibur, menguatkan mereka melalui Dia yang setara dengannya, yaitu penolong lain, Roh Kudus. Yesus menjanjikan kehadiran Roh Kudus. Roh Kudus hadir sebagai pengajar kebenaran bagi murid, ayat 17a. Kebenaran yang diajarkan Roh Kudus bersumber dari Allah dalam Yesus. Itu sebabnya dunia tidak mungkin menerimanya, sebab dunia menolak Yesus. Sang kebenaran itu dapat kita lihat ayat 6, ayat 22 sampai 23. Hanya seorang murid sejati yang dapat menerima kehadiran Roh Kudus dalam dirinya, ayat 17b. Bukti hadirnya Roh Kudus dalam diri murid adalah kasihnya kepada Yesus dan ketaatannya akan firman-Nya. Adanya hubungan erat dan pengidentifikasian kehendak serta misi antara Yesus, Bapa dan Roh Kudus berpengaruh pada hubungan orang beriman dengan Allah, ayat 20. Yesus dan Bapa akan hadir dalam hidup para murid yang mengenal dan mengasihi Yesus. Barang siapa mengasihi Yesus, Bapa juga mengasihinya, ayat 21 dan 23. Hubungan istimewa ini tidak dikenal oleh dunia, melainkan diketahui oleh para murid. Mereka merasakan kehadiran Yesus dalam hidup mereka, ayat 18 sampai 20. Kapan dan bagaimana Yesus akan hadir dalam hidup mereka? Ada 3 penafsiran. Ia akan hadir setelah kebangkitannya, ayat 19. Ia akan kembali pada kedatangannya yang kedua, ayat 3. Ia ada di hati orang percaya melalui Roh Kudus, ayat 17. Para murid Yesus masa kini adalah tiap orang yang mengasihinya. Secara kasat mata kita tidak melihat Yesus, namun kita bersama Yesus, sebab janji penyertaannya terus berlaku hingga kini. Sekarang kita hidup dalam penantian kedatangan Kristus. Mari kita wujudkan kasih kepada Allah dengan ketaatan kepadanya. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami telah mendengarkan firman-Mu, firman yang sangat indah untuk mengajar dan membimbing kami di dalam hidup kami sehari-hari. Ya Tuhan, Engkau telah memberitahukan kepada kami bahwa hidup kami harus bersama dengan Tuhan, bahwa kami butuh penolong yang dapat menyertai kami hari ini dan juga untuk selama-lamanya. Ya Bapa,
Berikanlah penolong hidup kami, roh yang membimbing kami, roh yang menyertai kami, agar melalui Roh Kudus-Mu kami dapat menjalani hari-hari ini. Kami dapat menyelesaikan segala problem-problem hidup, dan kami juga dapat mampu menyelesaikan segala pekerjaan-pekerjaan kami dengan baik dan berakhir dengan damai dan sukacita. Berkati kami semua Tuhan beserta seluruh jemaat-Mu, dan berkati juga setiap keluarga dan juga anak-anak yang telah Tuhan berikan kepada kami. Ampuni kami Tuhan atas segala dosa dan perbuatan kami yang tidak layak di hadapan. Hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita semua. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati. Horas.